Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal kimia, yaitu kita mau membahas soal uji pemahaman diri nomor 29 sampai dengan nomor 35 ya. Topiknya masih tetap tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Oke, kita mulai saja. Nah, nomor 29. Pada pembakaran sempurna, 10 ml suatu campuran gas metana, ya ingat metana itu adalah CH4, dan suatu gas etena, nah ingat ya, etena itu adalah C2H4. Oke, nah sudah ada juga ditulis di sini. Nah, dihasilkan 12 ml gas karbon dioksida. Semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, reaksinya sudah diberikan dan perhatikan ya, sudah dikasih koefisiennya. Artinya ini reaksinya sudah setara. Jadi kita tidak perlu repot-repot menyetarakannya lagi. Oke. Nah, tentukanlah susunan dari campuran tersebut. Nah, artinya apa? Maksudnya itu kan adalah kita ada campuran ya, ini CH4 dan C2H4 ya, yaitu metana dan etana. Nah, ini secara total itu 10 ml. Nah, tapi kita nggak tahu ini aja berapa. Oke, nah kita anggap dia sebagai X mililiter dan otomatis yang gas kedua ini adalah 10 kurang X ya, karena totalnya harus 10. Oke, nah tugas kita adalah mencari ini gitu. Nah, ini berapa? Misalnya X-nya dapat 2 gitu. Nah, artinya CH4-nya 2 mililiter. Nah, otomatis C2H4-nya adalah 8 mililiter. Ya, nah jadi cara kerjanya adalah nah kita tulis dulu reaksi pertama ini ya karena CH4 ini dibakar. Nah, reaksinya sudah ada, kita ikuti saja. Nah, lalu kita tahu yang ini adalah X mililiter. Oke? Nah, baru baca soal diketahui dihasilkan 12 mililiter CO2. Jadi kita fokus ke CO2-nya ya. Jadi kita tahu di sini sudah X mililiter, maka di sini berapa? Nah, kita gunakan rumus yang ini ya, yang ingat kembali video sebelumnya. Kalau kita mau cari volume yang ditanya, nah itu sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali dengan volume yang diketahui. Nah, jadi di sini koefisien yang ditanya ini depan ini 1, oke? Per koefisien yang diketahui, nah di depan sini 1 juga. Jadi kita tulis 1/1 kali dengan volume yang diketahui. Nah, volume diketahui ini X, jadi kita taruh di sini X. 1/1 kali X adalah X. Ya, nah lalu kita lihat reaksi yang kedua. C2H4 dan seterusnya ya, kita tulis. Nah, sekarang kita tulis volume C2H4-nya seperti ini ya, yaitu 10 kurang X. Oke, nah lalu kita cari volume CO2-nya berapa. Oke, rumusnya sama, yaitu koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui. Kalau ini nggak ada koefisiennya, berarti koefisiennya 1 ya. Jadi 2/1 kali dengan volume yang kita tahu, yaitu 10 kurang X. Oke, nah lalu hasilnya ini dengan hasilnya ini kita jumlahkan. Oke, karena kita tahu bahwa CO2 yang dihasilkan adalah sebesar 12 mililiter. Artinya kita jumlahkan saja X dengan 2 kali 10 kurang X ya. Kita jumlahkan X tambah 2 kali 10 kurang X harus sama dengan 12. Oke, nah selanjutnya ini tinggal disederhanakan saja ya. Nanti dapat X-nya 8. Oke, artinya CH4-nya adalah 8 mililiter ya, volume CH4-nya 8 mililiter dan otomatis otomatis volume C2H4-nya adalah 2 mililiter. Nah, itulah susunan dari campuran gas metana dan etenanya ya. Nah, itulah pertanyaannya. Jadi ini sudah kita jawab ya, 8 mili dan 2 mililiter. Nah, soal ini tolong dimengerti baik-baik ya, karena guru sangat suka mengeluarkan soal ini di saat ujian. Cara kerjanya tidak susah. Nah kita lanjut. Oh, ini ternyata salah ya, harusnya nomor 21. Kita lanjut ke slide berikutnya ya, soal nomor 30. Nah, cara kerjanya sama saja sih, mirip-mirip ya. Sebanyak 8 liter gas butana, yaitu C4H10, direaksikan dengan 24 liter gas oksigen. Nah, ditanya volume gas CO2 yang dihasilkan dan kemudian juga sisa gas yang tidak bereaksi. Nah, reaksinya sudah dikasih ya. Nah, tapi sebenarnya kalian sudah harus tahu. Pokoknya kalau ada CXHY yang ada CHCH, itu kalau disebutkan direaksikan dengan oksigen, nah itu artinya adalah O2. Nah, ini artinya dibakar ya. Nah, kalau dibakar
yang ada C dan H, kalau dibakar hasilnya pasti CO2 dan H2O. Nah, tapi ingat reaksinya harus disetarakan. Jadi, reaksinya ini ya kita setarakan dulu. Nah, nanti dapat di sini koefisiennya berbentuk pecahan. Jadi, kita kali 2 supaya pecahannya hilang. Nah, jadi ini reaksi yang setaranya. Nah, lalu ingat diketahui di sini 8 liter ya, sesuai dengan soal. Ini 8 liter butananya dan oksigennya 24 liter. Nah, jadi sebelah kiri ya reaksinya ini diketahui dua macam. Dua-dua volumenya diketahui dua-duanya. Nah, jadi kalau diketahui dua-duanya, maka kita harus tentukan dulu siapa yang habis ya. Ketentuannya adalah kita ambil volumenya dibagi dengan koefisiennya, itu yang terkecil dialah yang habis ya. Jadi artinya kita balik dulu. Nah, misalnya yang C4H10 ini 8 dibagi 2 itu kan jadinya 4. Nah, 24 dibagi 13. Nah, ini hasilnya hanya 1 saja. Oh, ya betul. Ya, jadi 1 aja. Jadi ketahuan inilah yang habis. Oke, nah jadi karena ini yang habis, kita langsung tahu bahwa bereaksinya ini pasti 24 karena ini akan habis semua. Oke, nah kalau kita sudah tahu ini 24, maka kita bisa tahu ini bereaksinya berapa. Kita tinggal gunakan rumus yang standar ini ya. Jadi yang ditanya per yang diketahui kali volume yang diketahui. Jadi koefisien yang ditanya adalah 2. Jadi 2 per yang diketahui koefisiennya 13, jadi 2 per 13 kali, oh ini salah ternyata. Harusnya 24 ya, karena volume yang diketahuinya adalah 24 dan ini salah, berarti hasilnya adalah 48 per 13. Ya, berarti kita tahu C4H10 bereaksinya 48 per 13 liter. Oke, nah lalu untuk yang CO2-nya, ya karena ditanya juga volume gas CO2 yang dihasilkan. Jadi ini adalah 8 per 13 kali 24, yaitu 192 per 13 liter ya. Semuanya dalam liter, saya tidak tuliskan satuannya. Nah, lalu kita tinggal hitung sisanya. Oke, nah ini kita tarik garis ya. Biasanya orang tarik garis di sini. Nah, jadi sisanya untuk yang C4H10 adalah mula-mula 8, bereaksinya 48 per 13. Ini apa aja ya, ini salah. Nah, ini kalian kurangkan sendiri deh. 8 kurang 48 per 13, hasilnya ini. Nah, inilah sisa dari C4H10. Nah, itu yang ditanya ya, volume dari sisa gas yang tidak bereaksi. Nah, sedangkan CO2-nya yang dihasilkan adalah 192 per 13 liter. Oke? Nah, kita lanjut. Nomor 31. Untuk menentukan rumus gas hidrokarbon CXHY, dilakukan pembakaran 2 liter gas CXHY berdasarkan reaksi berikut. Nah, jika gas oksigen yang diperlukan adalah 15 liter dan pada reaksi itu dihasilkan 10 liter gas CO2, maka disuruh tentukan CXHY-nya ini apa dan volume air yang dihasilkan. Oke. Nah, jadi kita tulis dulu reaksinya ya. Nah, tapi reaksinya koefisiennya kita belum tahu. Kita tulis aja di sini koefisien A, B, C, dan D. Nah, lalu kita tahu CXHY-nya 2 liter sesuai dengan info ini. Dan O2-nya ini berarti yang bagian bereaksinya ya. Bagian bereaksinya ini 2 liter dan O2-nya 15 liter kita masukkan di sini dan CO2-nya 10 liter kita masukkan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah tahu ya berdasarkan hukum Gay-Lussac bahwa perbandingan volumenya, jadi ini volumenya 2, 15, dan 10. Kalau kita bandingkan, itu harus sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, 2, 15, dan 10 itu kan tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi, langsung aja ini 2 menjadi koefisien, 15-nya menjadi koefisien, dan 10-nya menjadi koefisien. Ya, tapi ini koefisiennya kita belum tahu. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal setarakan yang sebelah kiri dan yang kanan ya. Jadi kita urus yang C dulu. Yang kiri C-nya 2X. Nah, yang kanan C-nya 10 biji. Berarti ketahuan X-nya adalah 0. Maksudnya X-nya adalah 5. Nah, tapi kita jangan kerja yang Y dulu karena kiri 2Y. Kita tidak kerja yang H karena kirinya 2Y tapi yang kanan kita belum tahu. Ya. Nah, jadi kita kerjakan yang O dulu. Sebelah kiri adalah 15 kali 2
yaitu 30 ya. Sebelah kanan 10 kali 2 dan D kali 1. Ya, ini saya ganti ya. Nah, nanti dapat D-nya 10. Oke? Nah, baru kita kerjakan yang H. Berarti ini bisa diganti jadi 10 ya. Nah, kita kerjakan yang H, kirinya 2Y. Nah, kanannya adalah 2 kali 10 yaitu 20. Maka dapat Y-nya 10. Artinya apa? Artinya kita punya Z kan CXHY. X-nya 5, Y-nya 10. Jadi ketahuan Z-nya adalah C5 dan H10. Nah, itulah jawaban untuk pertanyaan A. Nah, untuk pertanyaan B, kita gunakan rumus ini. Ya, kita sudah tahu ini bereaksinya 2, 15, dan 10. Ditanya ini bereaksinya berapa. Nah, kita gunakan terserah ya, mau pakai 2, mau pakai 15, mau pakai 10 sebagai diketahuinya. Saya gunakan 2 sebagai diketahuinya. Jadi, yang ditanya D 10 per diketahuinya 2 kali volume diketahuinya 2. Ya, jadi 10 per 2 kali 2. Hasilnya adalah 10 liter. Oke? Wah, ini nomornya salah lagi. Good. Nomor 32. Propana C3H8 merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bahan bakar rumah tangga. Nah, ini nggak penting informasinya. Pada T dan P tertentu dibakar 5 liter gas C3H8, reaksinya sudah dikasih tapi belum setara ya. Nah, ditanya berapa gas CO2 yang dihasilkan. Nah, langsung saja. Reaksinya ini kita setarakan ya, setarakan sendiri ya. Kalau lupa silahkan lihat video sebelum-sebelumnya tentang penyetaraan. Nah, lalu kita tinggal gunakan aja info ini 5 liter. Waduh, saya salah tulis. Ini harusnya 5 liter ya, bukan 8. Jadi harusnya 5 liter. Nah, lalu ditanya yang ini. Jadi kita gunakan rumus yang ini lagi ya, yaitu yang ditanya koefisiennya 3 per yang diketahui koefisiennya 1, jadi 3 per 1 dikali volume yang diketahuinya 5. Ya, maka hasilnya 3 kali 5 yaitu 15 liter. Saya salah tulis. Oke? Nah, nomor 33. Sebanyak 50 liter karbon disulfida, ya, karbon disulfida itu adalah CS2, dibakar dengan 200 liter udara. Reaksinya sudah ada tapi belum setara. Jika udara mengandung 20% oksigen dan 80% nitrogen, ditanya berapa volume seluruh gas yang ada setelah reaksi. Nah, cara kerjanya, pertama-tama kita kan tahu ya udaranya itu 200 liter. Nah, kemudian udara itu terdiri dari oksigen ya 20%. Nah, berarti kita tahu volume oksigennya itu 20% kali 200 yaitu 40 liter. Nah, otomatis volume nitrogennya adalah sisanya. Jadi 200 kurang 40 adalah 160 liter. Oke, jadi dari 200 liter ini kita dapat oksigennya 40 liter dan nitrogennya 160 liter. Itu tahap 1. Nah, tahap keduanya kita tulis reaksinya. Reaksinya sesuai dengan yang dikasih ya. Jadi CS2 tambah O2 menjadi CO2 tambah 2SO2. Oke, nah lalu kita setarakan. Oke, nah lalu kita tahu bahwa karbon disulfidanya sudah ada di sini 50 liter. Ya. Nah, lalu kita lihat di sini kita perlu oksigennya. Nah, maka kita gunakan angka 40 kita masukkan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya ingat ya kalau sebelah kiri diketahui zatnya dua macam, maka kita harus melakukan MBS ya. Jadi mula-mula bereaksi sisa. Nah, lalu yang bereaksinya itu kita harus tahu siapa yang habis. Oke, nah cara menentukannya kita ambil nilai mula-mulanya kita bagi dengan koefisien. 50 bagi 1 adalah 50. 40 bagi 3 ini kira-kira 13 koma ya. Nah, jadi ketahuan yang kecil ada itu yang habis. Artinya bereaksinya kita langsung tahu ini pasti 40. Oke? Nah, lalu di sebelah sini maka kita gunakan rumus ini yaitu yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Jadi 1/3 kali 40 ya. Ini dapatnya 13,33. Oke. Nah, yang sebelah kanan ini saya langsung buat aja ya. Jadinya 1/1 kali ini kita tulis sebagai 40/3. Nah, jadi 1/1 kali 40/3 nanti hasilnya 40/3. Yang ini 2/1 kali 40.
40/3 menjadi 80/3. Ya. Nah, jadi sisanya yang sebelah kiri kita kurangkan 50 kurang 40/3, nanti hasilnya adalah 110/3. Nah, yang O2-nya sisanya jadi 0 ya, karena mula-mula 40, bereaksinya 40, maka sisanya sudah tidak ada lagi, dia habis. Nah, tapi yang ditanya seluruh gas ya, berarti kita tahu ini mula-mula tidak ada, bereaksinya 40/3, berarti di sini 40/3. Ini kita tulis di sini 80/3. Oke, nah selanjutnya ini kan gas, ini juga gas, ini juga gas. Jadi kita jumlahkan saja semuanya dan jangan lupa masih ada ini. Nah, karena ini adalah N2-nya yang tidak bereaksi ya. Ini tolong jangan lupa. Lalu kita jumlahkan semuanya. Ini dari CS-nya, ini dari C, ini dari S. Semuanya gas. Ingat ya, ditanya volume dari seluruh gas. Jadi jangan lupakan yang ini. Kita jumlahkan saja hasilnya 210/3 liter. Nomor 34. Asetilena C2H2 adalah komponen yang terdapat dalam gas karbit pada pengelasan logam. Pengelasan biasanya dilakukan pada suhu 3.500 derajat Celcius. Nah, tidak penting ini informasi. Jika pada suhu tersebut 6 liter gas C2H2 dibakar dengan oksigen murni, ditanya udara yang diperlukan. Jika udaranya 20% oksigen. Reaksinya sudah dikasih tapi belum setara. Oke. Nah, jadi cara kerjanya pertama-tama kita setarakan dulu ya. Nah, karena ada koefisiennya pecahan, kita kali 2 ya supaya pecahannya hilang. Oke. Nah, ini jadi 2, ini jadi 5, ini jadi 4, ini jadi 2. Nah, lalu diketahui C2H2-nya 6 liter. Jadi kan di sini 6 liter. Nah, lalu kita cari O2-nya. Ya, gunakan lagi rumus ini berarti koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui. Nah, kita tulis 5/2 kali 6, hasilnya 15 liter. Nah, selanjutnya ini belum selesai karena ini adalah volume dari oksigen. Yang ditanya adalah udara. Udara yang diperlukan. Informasi kan, yaitu bahwa volume oksigen itu adalah 20% dari volume udara. Dan ini nah, volume oksigennya 15, kita masukkan. 20% itu sama dengan 1/5 ya. 20% berarti kan 20/100. Itu adalah 1/5. Oke, nah lalu kita tinggal kali silang aja. 15 kali 5 adalah 75 liter. Nah, itulah volume udara yang kita perlukan. Oke, nah ini jawaban akhirnya. Nomor 35. Pada T dan P, sebanyak 4 liter campuran CH4 dan C2H6 dibakar, menghasilkan 6 liter gas CO2. Ditanya komposisi masing-masing penyusun campurannya. Nah ini cara kerjanya sama dengan soal sebelumnya, saya sudah lupa entah nomor berapa. Jadi, artinya kita ada CH4 dan C2, ini 2 ya, C2H6, totalnya 4 liter. Jadi kalau kita misalkan yang ini X, maka yang ini adalah 4 kurang X. Lalu dibakar. Nah, tadi saya sudah sebutkan, kalau dibakar artinya tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, jangan lupa disetarakan ya, koefisiennya jangan lupa. Kalau lupa setarakan nanti hitungan kita salah, karena kita perlu menggunakan rumus ini dan kita perlu koefisien. Nah, lalu kita masukkan saja ini X, maka otomatis sebelah sini menjadi 2/1 kali X adalah 2X. Sebelah sini berarti 1/1 kali X. Berarti jadinya X. Oke, nah ini sebenarnya tidak perlu ya. Kita hanya perlu fokus ke CO2-nya. Saya hanya hitung ekstra saja. Nah, lalu untuk zat yang kedua, C2H6 juga sama. Kita reaksikan, kita setarakan, lalu kita masukkan ini, 4 kurang X di sebelah sini. Oke, nah lalu kita cari CO2-nya. Berarti koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui. Ya, nah kita tulis 4/2 kali 4 kurang X. Nah, 4/2 itu kan 2 ya. 2-nya kita kali masuk menjadi 8 kurang 2X. Oke, selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja hasil volume CO2 dari reaksi pertama dan reaksi kedua. Itu harus sama dengan 6. Ya, jadi volume CO2-nya adalah X yang pertama ini. Oke, jumlah dengan 8 kurang 2X, hasilnya harus sama dengan 6. Oke, nah nanti dapat X-nya. Oke, artinya
H4 ini adalah 2 liter karena X-nya 2. Oke? Nah, C2H6-nya 4 kurang 2 berarti 2 liter lagi. Jadi kebetulan untuk soal ini mereka volumenya sama-sama 2 liter. Demikianlah pembahasan soal-soal uji pemahaman diri sampai dengan soal nomor 35 ini ya. Semoga penjelasannya jelas dan dapat dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.